Shalom, perkenalkan nama saya Arni Marica Yunita Binu dengan NIM 86 2024 Saya mahasiswa aktif Institut Pendidikan SOE, jurusan PGSD. Di sini saya akan membawakan materi tentang wawancara mata pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Tujuan dari pembelajaran itu memahami konsep wawancara. Yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian wawancara, tujuan wawancara, dan ciri-ciri wawancara. Yang kedua, menyusun pertanyaan wawancara. Siswa mampu membuat daftar pertanyaan yang relevan dengan topik wawancara yang dipilih. Yang ketiga, melakukan wawancara, yaitu siswa dapat melaksanakan wawancara sederhana dengan narasumber seperti teman, guru, dan keluarga, sesuai dengan topik yang telah dipilih. Yang keempat, menyajikan hasil wawancara. Siswa dapat mencatat dan menyusun laporan hasil wawancara dalam bentuk tertulis dan menyampaikan secara lisan. Yang kelima, menunjukkan sikap sopan dan percaya diri. Siswa mampu menunjukkan sikap sopan dan menghargai narasumber dan percaya diri selama proses wawancara. Yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi, data keterangan, atau pendapat mengenai suatu hal. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama, pewawancara, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan memandu jalannya wawancara. Yang kedua, narasumber, orang yang memberikan jawaban atau informasi atas pertanyaan yang diajukan. Yang berikut, memahami tujuan wawancara. Secara umum wawancara dilakukan bukan sekedar untuk mengobrol, melainkan untuk menggali informasi secara terarah. Yang pertama, memperoleh informasi akurat dari tangan pertama. Itu berarti informasi diperoleh langsung dari pelaku, saksi mata, atau orang yang mengalami suatu peristiwa secara langsung. Informasi ini memiliki validitas atau tingkat kebenaran yang sangat tinggi karena tidak melalui perantaran orang lain yang berpotensi menambah atau mengurangi fakta. Yang kedua, melengkapi data atau berita yang masih kurang, yaitu seringkali kita sudah memiliki data awal, misalnya dari buku, internet, atau artikel. Namun data tersebut masih berupa garis besar atau memiliki celah yang belum lengkap. Wawancara berfungsi sebagai penambal atau pelengkap bagian-bagian informasi yang masih kosong tersebut agar menjadi suatu cerita yang utuh. Yang ketiga, mendapatkan konfirmasi, klarifikasi, atau pendapat ahli mengenai suatu isu. Yang pertama itu konfirmasi dan klarifikasi. Berfungsi untuk mengecek kebenaran suatu berita atau isu yang simpang siur atau menghindari hoaks. Yang kedua, pendapat ahli. Berfungsi untuk memberikan sudut pandang ilmiah, logis, dan berbobot mengenai suatu fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh orang awam. Yang ketiga, bagaimana etika dan sikap saat wawancara. Wawancara bukan sekedar proses tanya jawab mekanis, melainkan sebuah interaksi sosial. Keberhasilan mendapatkan informasi yang berkualitas sangat bergantung pada kenyamanan narasumber. Oleh karena itu, pewawancara wajib menjaga etika. Yang pertama, sopan dan ramah, yaitu menggunakan bahasa yang santun serta menunjukkan gestur tubuh yang ramah akan meruntuhkan kecanggungan antara pewawancara dan narasumber. Yang kedua, menghormati privasi. Setiap orang memiliki batasan wilayah pribadi yang tidak ingin diketahui publik. Pewawancara harus peka dan menghormati batasan tersebut. Jika sebuah pertanyaan terpaksa diajukan karena sangat penting bagi topik, maka pewawancara wajib meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber untuk bertanya
hal-hal yang berkaitan dengan privasinya. Yang ketiga, objektif dan netral. Nah, tujuan utama pewawancara adalah mengumpulkan informasi, bukan mengadili atau menceramahi narasumber. Apapun jawaban atau pendapat hidup narasumber, pewawancara harus tetap berada di posisi netral dan tidak menunjukkan raut wajah tidak setuju dan malah mendebat. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pewawancara berarti harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, melalui anggukan kepala kecil menunjukkan bahwa kita menghargai dan menyimak penjelasannya. Yang berikut, tahapan melakukan wawancara. Nah, dalam proses wawancara dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan atau sebelum wawancara. Yang pertama, menentukan topik, yaitu menetapkan tema besar wawancara, misalnya dampak lingkungan dan kebersihan kelas. Nah, yang kedua, menentukan narasumber, yaitu memilih orang yang tepat dan kompeten sesuai dengan topik. Yang ketiga, membuat janji, menghubungi narasumber untuk meminta kesediaan waktu dan tempat. Yang berikut, menyusun daftar pertanyaan, yaitu membuat panduan pertanyaan, biasanya menggunakan rumus 5W tambah 1H. Dalam menyusun pertanyaan 5W1H, dalam dunia jurnalistik dan penelitian, rumus 5W1H disebut sebagai pokok-pokok informasi. Nah, yang pertama itu what, apa. Apa peristiwa kegiatan yang sedang terjadi. Yang kedua, who, siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, where, di mana. Di mana lokasi kejadian tersebut atau di mana lokasi peristiwa tersebut. Berikut, when, kapan. Kapan peristiwa itu terjadi. Yang berikut, why, mengapa. Mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang berikut atau yang terakhir, bagaimana proses atau solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Nah, atau saat wawancara, yaitu datang tepat waktu dan berpakaian rapi. Yang kedua, buka dengan sapaan, perkenalan diri dan sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai dengan pertanyaan ringan sebagai pencair suasana. Yang keempat, ajukan pertanyaan sesuai daftar namun tetap fleksibel. Yang berikut, catat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber. Nah, yang terakhir itu, akhiri dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Yang ketiga itu tahap pasca wawancara, yaitu setelah wawancara, yaitu merangkum informasi, menyusun laporan. Nah, menyusun laporan ini menuliskan hasil wawancara ke dalam bentuk narasi atau format lengkap resmi. Nah, yang berikut, bagaimana format laporan hasil wawancara. Nah, setelah wawancara selesai, hasilnya ditulis dalam format. Yang pertama itu topik wawancara, yang kedua tempat dan waktu, yang ketiga pewawancara, nama siswa yang melakukan wawancara, yang keempat itu narasumber, nama narasumber, yang kelima hasil wawancara. Nah, hasil wawancara ini yang kita tuliskan poin-poin yang telah kita dengar atau kita catat dari hasil wawancara kita untuk kita bisa membuat dalam teks narasi atau cerita. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yaitu ringkasan dari seluruh hasil wawancara yang telah kita lakukan bersama narasumber. Ya.
Demikian materi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.